Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bedah lagi Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui pada sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan ini yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terdiri dari 11 bab ya, peraturannya itu dimulai yang bab 1 sama bab 2 sudah kita bahas, yang pada kesempatan ini kita akan ulas yaitu dari bab 4 sampai dengan bab mudah-mudahan sampai dengan terakhir ya. Ya, dimulai dari pembahasan nomor 4 yaitu bab 4 upaya pelindungan kesehatan masyarakat, di mana pada intinya tersebut bahwa upaya pelindungan kesehatan masyarakat itu diwujudkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan berupa sampah yang tidak dikelola, zat kimia yang berbahaya, gangguan fisik udara, dan radiasi pengion atau non-pengion, serta pestisida. Nah, upaya pelindungan kesehatan masyarakat ini yang terdiri dari komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, analisis risiko, rekayasa lingkungan, pengembangan TTG, dan kemitraan antar pemerintah dan swasta. Nah, di bab 5 ini dibahas mengenai persyaratan teknis pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap limbah yang berasal dari pasienkes. Nah, di sini bahwa disebutkan di pasal 24 bahwa setiap pasienkes ini wajib melakukan proses pengelolaan limbah dan melakukan kegiatan pengelolaan limbah. Nah, limbah itu limbah apa aja? Nah, limbah medis pada poin 3 disebutkan ada limbah medis dan limbah non medis yang berupa atau limbah domestik ya. Nah, diperjelas lagi, limbah medis itu terdiri dari apa? Limbah padat, cair, dan gas. Dan limbah medis ini terdiri dari limbah infeksius, sitotoksik, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah kandungan logam berat, limbah kimia, limbah radioaktif, dan limbah lainnya yang termasuk ke dalam kategori limbah B3. Nah, kegiatan pengelolaan limbah medis yang berupa limbah padat nih, yang melalui beberapa tahapan yaitu pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Dan juga untuk limbah domestiknya juga ada tahapannya yaitu melalui pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pada pasal 26 dipertegas bahwa pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan pasienkes berupa air limbah itu melalui 3 tahapan yaitu penyaluran, pengelolaan, dan pemeriksaan. Nah, kegiatan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan pada kegiatan pasienkes tersebut melalui tahapan pemilihan, pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan. Nah, untuk pada pasal selanjutnya dibahas mengenai proses pengelolaan limbah non B3 yang dihasilkan pada kegiatan pasienkes, di mana ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, dan penimbunan. Yang selanjutnya untuk pengurangan teknologi non B3 ini tentunya menggunakan teknologi yang harus ramah lingkungan. Dan pengurangan yang dimaksud pada poin tadi itu dilakukan seperti apa? Yaitu dengan cara penggilingan, pencacahan, pemadatan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, penyimpanan dengan cara apa? Pengemasan sesuai dengan secara khusus limbah non B3 dan penyimpanan pada fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat dan memperhatikan penentuan waktu penyimpanan. Pada bagian selanjutnya adalah tentang pengawasan limbah B3, di mana pengawasan limbah B3 ini terhadap limbah padat, cair, dan gas, dan sedikitnya melalui tahap surveillance, uji laboratorium, analisis risiko, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan rekomendasi tindak lanjut. Dan pengawasan ini tentunya pengawasan internal ini dilakukan tentunya oleh pihak pasienkes ya, dan pihak eksternalnya yaitu kementerian yang ada di bidang kesehatan, kementerian yang
ada pada bidang lingkungan hidup dan Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup di provinsi dan kabupaten terkait. Nah, untuk pengawasan limbah padat, cair, dan gas ini dilakukan oleh tenaga sanitasi lingkungan atau tenaga lain yang diberikan kewenangan. Pada pasal 6, pada bab 6 tentang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Di sini dijelaskan bahwa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini dilakukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga tidak menimbulkan penularan penyakit pada manusia. Nah, adapun pada poin 2 juga dijelaskan secara terperinci bahwa pengendalian vektor ini dimaksudkan pada kegiatan pengamatan dan penyelidikan bioekologi, penentuan status kevektoran, status resistensi dan efikasi bahan pengendalian serta pemeriksaan sampel, intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan terpadu, dan pemantauan kepadatan vektor binatang pembawa penyakit. Nah, tentunya pada intervensi vektor ini dilakukan dengan pertimbangan aspek keamanan, rasionalitas, efektivitas, pelaksanaannya, keberhasilan, dan kelestarian. Nah, pada pasal selanjutnya juga ditekankan bahwa pelaksanaan pengendalian vektor ini didukung dengan pemeriksaan uji laboratorium. Manajemen resistensi tentunya harus dilakukan dengan laboratorium terakreditasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, dilakukan dengan tenaga yang memang sudah terlatih oleh tenaga entomolog kesehatan atau tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih di bidang entomolog kesehatan. Dan pemeriksaan ini dilakukan dengan pemeriksaan sampel, penentuan status kevektoran, penentuan status resistensi, dan efikasi bahan pengendalian ya tentunya. Nah, baik, untuk bab selanjutnya itu bab 7. Di sini dijelaskan tentang upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim. Nah, di mana seperti kita ketahui bahwa kondisi matra ini merupakan perubahan pada seluruh aspek lingkungan, wahana, media yang berpengaruh secara bermakna terhadap kelangsungan hidup dan kegiatan manusia. Nah, ancaman global perubahan iklim ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Nah, pada pasal 41 disebutkan bahwa penyelenggaraan CASLING dalam kondisi matra ini dilakukan dengan ruang lingkup lapangan yang menimbulkan adanya pengungsian, migrasi, relokasi, nah tentunya bersifat massal. Nah, kondisi matra ini berupa bencana yang terdiri atas bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Dan kondisi matra juga ini bersifat massal, terdiri atas penyelenggaraan olahraga nasional atau internasional, contohnya pada kegiatan SEA Games, terus pada pertandingan-pertandingan skala nasional gitu ya, sepak bola dan cabang olahraga lainnya, arus mudik, jambore, acara keagamaan, serta kegiatan lain yang berpotensi mengumpulkan banyak orang. Baik, nah penyelenggaraan CASLING pada kondisi matra ini terbagi menjadi ke dalam 3, yaitu pra-kejadian, pas-kejadian, dan pasca kejadian. Di mana penyelenggaraan ini meliputi inspeksi kesehatan lingkungan, intervensi kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan kondisi kesehatan lingkungan. Nah, pada pasal 43 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan CASLING pada ancaman global perubahan iklim. Nah, melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tujuan upayanya untuk apa dilakukan? Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, nah, meningkatkan serapan karbon atau menyimpan cadangan karbon sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Dan upaya adaptasi perubahan iklim ini dimaksudkan untuk apa? Dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaikan dalam mengurangi potensi dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif.
Pada pasal 44 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan mitigasi dan adaptasi ini dalam rangka mencapai target kontribusi sektor kesehatan dalam mewujudkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional, yaitu Nationally Determined Contribution sesuai dengan ketentuan. Nah, upaya yang dilakukan itu apa? Dengan penguatan komitmen, penguatan kapasitas organisasi, penilaian kerentanan, penguatan peringatan dini dan monitoring, peningkatan penelitian kesehatan, penerapan teknologi infrastruktur keberlanjutan, penguatan dukungan pada sektor lainnya juga, pengembangan program kesehatan yang terkait dengan iklim, kesiapsiagaan dalam pengelolaan kedaruratan, dan pendekatan komprehensif untuk pembiayaan perlindungan kesehatan dari dampak perubahan iklim. Oke, untuk learning point-nya adalah bahwa pada bab 4 ini ditekankan untuk pembahasan mengenai upaya perlindungan kesehatan masyarakat, yaitu tadi ya, melalui contohnya pelindungan kesehatan itu melalui surveillance kualitas, terus lagi uji laboratorium, analisis resiko, dan kemudian ada tindak lanjut rekomendasi. Bab 5 mengenai persyaratan teknis pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya itu ada tahapan dan urutannya seperti yang sudah kita bahas. Bab 6-nya tentang pengendalian sektor dan binatang pembawa penyakit, dan bab 7 adalah upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim. Baik, kita ke contoh soal. Seorang tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas X melakukan upaya pelindungan kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari unsur sebagaimana yang dimaksud terdiri atas kecuali A. Komunikasi, informasi, dan edukasi, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Peningkatan kapasitas, D. Analisis resiko, rekayasa lingkungan, E. Pengembangan masalah. Silakan dijawab dulu. Baik, kita akan jawab dan bahas bareng-bareng bahwa komunikasi, informasi, edukasi ini benar ya. Ini benar ya. Terus pemberdayaan ini betul ya. Terus peningkatan kapasitas juga betul, termasuk ke dalam pelindungan kesehatan. Analisis resiko kesehatan lingkungan juga betul, maka yang paling tepat karena ini kecuali ya, untuk menjawab soal ini adalah E, pengembangan masalah. Next, soal selanjutnya. Petugas tenaga sanitasi lingkungan rumah sakit sedang melakukan penyuluhan pada para tenaga medis dari penanggung jawab ruangan. Hal yang disampaikan bahwa limbah infeksius, limbah sitotoksik, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, limbah radioaktif, dan limbah B3 merupakan kategori limbah A. Medis, B. Non-medis, C. Domestik, D. Daur ulang, dan E. Toksik. Oke, kita jawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah termasuk limbah medis ya, sesuai dengan peraturan. Soal nomor 3, kelompok praktikum mahasiswa Poltekkes jurusan sanitasi melakukan pemberantasan sarang nyamuk kepada masyarakat dalam rangka pengendalian vektor penyakit. Adapun tujuan dari pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah A. Mencegah agar tidak menimbulkan penularan penyakit pada manusia, B. Menanggulangi wabah penyakit, C. Mengatasi ketidaknyamanan masyarakat, D. Menjaga segala hal supaya tidak terjamah vektor, E. Mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri. Oke, dan jawaban yang paling tepat sesuai dengan redaksi peraturan adalah A. Mencegah agar tidak menimbulkan penularan penyakit pada manusia. Soal nomor 4, tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas Z melakukan pemantauan kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit pada daerah endemis malaria. Hal tersebut merupakan kegiatan A. Pencegahan vektor dan binatang pembawa penyakit, B. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, C. Promosi kesehatan bidang vektor dan binatang, D. Pemusnahan bibit penyakit, E. Insektisida vektor.
Oke, dan jawabannya adalah A. Pencegahan vektor dan binatang pembawa penyakit. Soal nomor 5. Tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas Y ditugaskan untuk menuju desa X, daerah yang terjadi bencana alam gempa bumi. Ada beberapa korban yang tinggal di pengungsian. Apa saja penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang dilakukan? A. Infeksi kesehatan lingkungan. B. Intervensi kesehatan lingkungan. C. Pemberdayaan masyarakat. D. Pemeliharaan kondisi kesehatan lingkungan. E. Semua benar. Oke, ini inspeksi kesehatan lingkungan betul dilakukan, intervensi kesehatan lingkungan juga betul dilakukan, pemberdayaan masyarakat juga betul dilakukan, pemeliharaan kondisi lingkungan juga betul dilakukan, maka jawaban yang paling tepat adalah E, semua benar. Oke, itu dia soal terakhir yang sudah mencakup ke dalam apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah ikut belajar pada channel kami. Jangan lupa yang belum subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.